Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Estenia Kemala Hayati akan memaparkan mengenai Quality Control of Raw Material. Berikut ini adalah outline dari kontrol kualitas bahan baku obat herbal. Yang pertama, pendahuluan, dilanjutkan dengan GAP dan GMP, kemudian kontrol kualitas dan standarisasi dari bark ataupun kulit, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik, masuk ke bab pendahuluan. Obat herbal meningkat secara signifikan, sebesar 65-80% dari populasi dunia menggunakan obat herbal untuk mengobati berbagai penyakit. Kepercayaan secara turun-temurun dan ketersediaan hayati yang berlimpah ruah merupakan faktor berkembangnya obat herbal ini. Jamu diterima sebagai alternatif di dalam masyarakat. Studi pustaka yang terus berkembang menyebabkan isolat yang merupakan hasil akhir dari proses isolasi dari sebuah tanaman berkembang menjadi farmakoterapi modern. Isolat yang digunakan sebagai model sintesis untuk sejumlah obat. Maka dari itu, dibuatlah dari bahan yang segar atau bahan baku yang berkualitas sehingga efek yang nantinya akan dihasilkan oleh isolat tersebut menjadi aman saat digunakan. Maka dari itu, diperlukan pengapresan GAP untuk meningkatkan kualitas obat herbal. Beralih ke pembahasan yang kedua mengenai Good Agriculture Practice or GAP dan Quality Control. Good Agriculture Practice atau GAP merupakan kegiatan yang dimulai dari produksi penanaman bibit hingga pemanenan. Quality Control berkaitan dengan pengambilan sampel, spesifikasi, pengujian dokumentasi, dan pelepasan produk, di mana terdapat pengujian yang harus relevan sehingga kualitas suatu produk tersebut baik. Terdapat berbagai macam prosedur dalam GAP, yaitu diantaranya yang pertama, identifikasi kultivasi bahan baku. Di sini mencakup dari syarat lahan yang digunakan, jenis lahannya, penyiapan lahan, penyiapan bibitnya, lalu dilanjutkan ke penanaman. Di sini perlu diperhatikan bibit yang ditanam menggunakan varietas yang unggul atau tidak. Lalu dilanjutkan dengan kultivasi. Setelah kultivasi, dilanjutkan pemanenan. Di sini pemanennya ini harus diperhatikan waktunya, cara, wadahnya, dan alatnya. Dan yang terakhir adalah pasca panen. Di sini harus diperhatikan penyimpanannya seperti apa, sehingga kualitas bahan baku yang dihasilkan itu tetap terjaga mutunya. Faktor yang mempengaruhi kualitas bahan baku terbagi menjadi dua, yaitu intrinsic genetik, sedangkan extrinsic terdiri dari beberapa faktor, diantaranya yang pertama adalah lingkungan. Di sini bisa dilihat sinar matahari seperti apa, curah hujannya seperti apa, kelembapannya seperti apa, iklimnya seperti apa. Lalu yang kedua adalah metode pengumpulan, dilihat dari metode pengumpulan seperti apa. Lalu kultivasi, di sini dilihat cara penanamannya seperti apa. Lalu ada pemanenan. Di sini kita harus diperhatikan sekali. Ketika ingin memanen bahan baku ini, harus diperhatikan jenis dan umur tanamannya seperti apa. Lalu ada pasca panen. Di sini merupakan nanti penghubung antara GAP dan GMP. Di pasca panen tersebut, itu nanti ada sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, sehingga si bahan baku ini
nantinya akan disimpan sehingga akan terjamin mutu dan kualitasnya. Kontrol kualitas didasarkan pada 3 definisi penting menurut Farmakope. Yang pertama ada identitas. Di sini harus terdiri dari satu tanaman. Kedua, kemurniannya. Tidak ada kontaminasi lain selain tumbuhan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pengujian, di mana konsistensi aktif harus berada dalam batas-batas yang ditentukan. Di sini saya mengambil contoh quality control dari bark atau kulit. Yang pertama ada definisi. Definisi itu sendiri merupakan nama Latin dari genus dan spesies tanaman. Misalnya di dalam Farmakope Europe yang mendefinisikan bark atau kulit sebagai titik-titik minyak esensial diperoleh dengan destilasi uap kulit kayu Cinnamomum verum. Lalu ada identifikasi. Di sini, keaslian dan kemurnian merupakan aspek yang penting dari quality control. Dengan memastikan apakah spesies, varietas, bagian tanamannya tepat, dan prosesnya yang akurat. Lalu yang terakhir ada karakteristik botani dan makroskopik. Di karakteristik botani itu sendiri merupakan metode yang memungkinkan adanya identifikasi lengkap dari bahan baku. Sedangkan karakteristik makroskopik memungkinkan adanya identifikasi secara lengkap, di mana pemeriksaan makroskopik ini memberikan penilaian secara kualitatif terhadap spesies tanaman obat atau bahan baku dari berbagai kontaminasi yang ada. Misalnya di sini, karakteristik makroskopik dari ficus yaitu warnanya yang kecoklatan, stimulan odor, astringent taste, dan teksturnya yang kasar. Lalu ada proses panen dari bark atau kulit itu sendiri. Perlu diperhatikan musim panen dan waktu panennya. Mereka merupakan faktor yang penting dalam pengumpulan bahan segar atau bahan baku yang berkualitas. Lalu, jenis dan umur tanamannya. Ini harus diperhatikan sehingga bisa menghasilkan kualitas bahan segar atau bahan baku yang sangat berkualitas dan bermutu. Merupakan pasca panen dari kulit cinnamon. Kulit cinnamon yang dipanen pagi hari selama musim hujan, yaitu September dan November. Kulitnya dibuat potongan yang memanjang pada satu sisi batang dan dihaluskan dengan pisau peruncing, misalnya dengan kuningan atau aluminium. Lalu batang tersebut dipotong dan digosok dengan kuningan. Potongan-potongan kulit tersebut kemudian digulung menjadi quills. Potongan-potongan kayu tersebut atau quills itu dikeringkan pada rak bertali sabut dan dikeringkan di tempat yang teduh. Penyimpanan kulit ini dianjurkan di tempat yang gelap, sejuk, kering, dan tahan. Quills ini tahan disimpan selama 2-3 tahun. Lalu yang terakhir ada standarisasi dari bark. Apa itu standarisasi? Standarisasi untuk memastikan kontrol kualitas terhadap suatu tanaman obat. Standarisasi meliputi proses serangkaian karakteristik, parameter yang konstan, nilai yang kualitatif dan kuantitatif dengan jaminan kualitas, kemanjuran, dan serta keamanan. Pengertian standarisasi digunakan untuk menggambarkan semua tindakan selama proses manufacture dan kontrol kualitas yang mengarah pada kualitas, dengan tujuan agar diperoleh bahan baku dan produk kefarmasian yang bermutu, aman, dan bermanfaat. Dalam proses standarisasi, perlu diperhatikan adanya kontaminan. Di sini terdapat 2 kontaminan, yaitu logam berat dan agrokimia. Pada logam berat, sangat diperhatikan peningkatan kadar logam berat dari berbagai sumber, seperti tempat industrinya, kontaminasi tanah, dengan residu pestisida yang selama lebih dari 5 tahun bisa diasimilasi oleh tanaman tersebut, sehingga menyebabkan bahan baku yang dihasilkan tidak berkualitas.
Lalu ada agrokimia. Di sini, Pharmacopoeia Europe menjelaskan penggunaan ethylene oxide itu dilarang untuk tanaman obat herbal. Jadi, kontaminan ini, maupun itu kontaminan dari logam, pestisida, itu sangat diperhatikan sehingga mutu yang dihasilkan dari bahan baku tersebut berkualitas dan bisa digunakan untuk sediaan obat herbal. Yang terakhir, kesimpulan. Di sini, standarisasi merupakan ukuran yang penting untuk menentukan kualitas, kemurnian, dan identifikasi sampel. Analisis makroskopik merupakan salah satu metode yang paling sederhana untuk menetapkan identitas yang benar dari bahan segar atau bahan baku. Pada pembahasan ini, semua informasi terkait dengan quality control dan standarisasi dari kulit dikumpulkan sehingga bisa berguna bagi kedepannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.